Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di OKOC Podcast, tempatnya belajar bisnis dan kewirausahaan. Kali ini kita udah kedatangan pemenang winner Yacht Business Competition, Waduh. Kak Hayes. Halo. Oke, sebelum kita mulai nih Kak, podcastnya boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oke, semuanya teman-teman kenalin, nama gue Hayes Abragiriansyah, teman-teman biasa manggilnya Hayes. Gue datang dari latar belakang sebagai seorang mahasiswa yang kebetulan lagi running bisnis, yang kemudian bisnisnya ini coba gue kompetisiin nih kemarin di OKOC Youth Competition, yang kemudian akhirnya alhamdulillah bisa kesempatan jadi juara 2 kemarin gitu. Juara 2 di OKOC ya? Iya, OKOC benar. Oke, berarti Kak Hayes sendiri sekarang bisnisnya udah running. Iya. Boleh di-spill nggak ke teman-teman bisnisnya apa sih Kak? Jadi bisnis gue yang lagi jalan sekarang namanya Herbela. Nah, Herbela ini produk minuman segar datang bulan. Dia warnanya tuh punya keunikan warna magenta, sama rasanya tuh menyegarkan. Kita ngambil pennya dari anak muda zaman sekarang yang kalau menstruasi atau mengalami rasa nyeri ketika haid gitu, agaknya kurang memperhatikan gitu. Dan seringkali mau nyoba minum Kiranti atau produk lainnya, nggak suka kan, kurang nyaman. Jadi akhirnya kita coba develop produk minuman datang bulan yang cocok nih buat anak muda gitu. Teman-teman bisa coba kunjungi tuh Instagram sama TikToknya Herbela_ID. Nah itu teman-teman, berarti Herbela ini produk khusus untuk Datang wanita yang datang bulan. Benar, spesifik. Oke, nah kalau boleh cerita nih Kak, awal mula terciptanya ide Herbela ini sampai sekarang udah beri berapa tahun Kak? Dia baru setahun sih, masih growth, masih baru-baru. Oke, nah sebelum di Herbela ini, Kak Haya sendiri udah pernah running bisnis yang lain atau pernah ikut lomba bisnis yang lain juga? Kalau running belum sih, sebenarnya kalau asal mula dari Herbela sendiri, itu dari salah satu kompetisi namanya P2MW, itu program dari pemerintah lah. Akhirnya saya nggak sendiri sebenarnya, ada teman-teman lainnya, saya boleh sebut ya namanya. Boleh. Ada Indra, Mahira, dan Ages. Nah, kita berempat ini ikut kompetisi P2MW. Nah, P2MW ini program dari kementerian, kemudian kami didanai sekian juta lah untuk akhirnya ngerunning bisnis, dan kemudian sempet final competition KMI Expo di Bali kemarin. Alhamdulillah dapat juara 2 gitu. Ngambil pennya, kalau boleh berkaca, tadi lihat mahasiswa dulu kan, di sekitar kami tuh banyak yang minum produk jamu tadi nggak enak, ini tuh kami develop. Tapi gimana caranya agar produk datang bulan ini bisa disukai sama anak muda, konsumen-konsumen kami. Kami coba cari tuh, ternyata dari hasil riset jurnal, artikel, kan baca jurnal dan artikel, ternyata untuk produk makanan dan minuman, orang tuh memperhatikan sekali sensori tubuhnya. Jadi misalnya perasa, indera pewarna, gimana ngelihat produk kemasan dan lain sebagainya. Akhirnya poin-poin itu yang coba kami tonjolkan, warnanya magenta, terus kemasannya dibikin menarik, mudah, dan bisa dibawa kemana aja gitu. Kalau yang kuliah nih Kak, kan aku juga sempat scroll sedikit dari Instagramnya Herbela nih. Dari warna produk, dari kemasan, itu kan udah kelihatan kekinian banget ya Kak? Yes. Nah, itu semua mempengaruhi nggak manfaat-manfaat dari Herbela itu? Oh ya, tentunya. Kalau teman-teman coba buka beberapa artikel penelitian, itu tuh ada salah satu artikel yang kebetulan ini jadi penelitian aku buat skripsi sekarang ya. Itu tuh ngejelasin kalau ternyata beberapa warna kayak magenta dan lain sebagainya itu punya kandungan yang bagus untuk tubuh. Salah satunya untuk antioksidan dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan-bahannya pun kami ambil dari bahan-bahan berkualitas, dari rempah-rempah pilihan, kayak rosella, bunga telang. Bunga telang kan sempat jadi tren belakangan ini kan, bisa buat relaksasi tubuh dan lain sebagainya. Kemudian ada produk-produk bahan dasar untuk jamu datang bulan, yang akhirnya kami konfirmasi juga ke salah satu pakar atau produk jamu yang terkenal di Bandung. Kemudian setelah dikonfirmasi, kami konfirmasi lagi ke ahli jamu di Yogyakarta dan lain sebagainya, sampai akhirnya ini kami bisa konfirmasi kalau ini punya khasiatnya. Udah ada testimoni juga dari teman-teman lain, bisa bantu memperlancar siklus menstruasi, membantu meringankan nyeri menstruasi dan lain sebagainya.
Oke, berarti tadi bisa dibilang selain brandingnya juga bagus, manfaatnya juga dipikirin banget nih. Iya benar. Berarti tadi kakak sama tim ada 4 orang ya? Yes, benar 4 orang. Nah itu boleh diceritain nggak kakak teman-teman berasal dari latar belakang apa aja? Apakah sama atau beda-beda juga? Kebetulan kami berempat tuh latar belakangnya sama semua dari prodi manajemen bisnis. Jadi nggak ada sama sekali pengalaman atau pengetahuan tentang produk kesehatan. Jadi kami harus riset dulu dari artikel dan jurnal yang ngedukung tentang produk-produk kesehatan ini. Terus kami coba validasi ke orang-orang yang punya pengetahuan tentang itu. Sempat coba ke toko jamu yang terkenal di Bandung. Terus juga sempat datang ke Yogyakarta dan juga Tawangmangu untuk konfirmasi tentang produk-produk tentang bahan-bahan yang kemudian kami pakai di sini. Oke, berarti bisa dibilang risetnya juga mendalam ya kak? Wah iya, cukup mendalam. Kalau boleh diceritain ke teman-teman nih kak, dari riset sampai akhirnya udah nih produknya fix kayak gini, itu butuh waktu berapa bulan dan tantangannya apa aja waktu riset itu? Wah, untuk risetnya jadi ada 2 tahapan sebenarnya. Pertama tuh sebelum kompetisi, kami saat kompetisi kami risetnya tuh hanya di sekitaran Bandung karena keterbatasan dengan biaya, dengan uang. Kemudian setelah udah berhasil ngumpulin uang yang cukup, akhirnya kami coba riset ke daerah Yogyakarta dan Tawangmangu. Nah itu juga dapatnya dari rekomendasi. Jadi bahan-bahan kami itu sebenarnya sudah ngambil dari Tawangmangu. Nah Tawangmangu ini salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan rempah-rempahnya yang berkualitas. Dan sebenarnya rempah-rempah kami juga ngambilnya dari Kemenkes RI yang tentunya udah tervalidasi kualitasnya lah. Kemudian kami coba datangi supplier-supplier yang nge-supply ke Kemenkes RI yang udah punya pengetahuan tentang hal-hal tersebut gitu. Berarti produknya diriset dan bahan-bahannya juga dipastiin aman. Nah, kalau bicara soal rasa, itu sama tim berapa bulan juga buat menemuin, kan kalau yang aku tahu ngeracik jamu itu kan susah-susah untuk dapet rasa yang enak. Itu bener nggak? Bener sekali. Terutama rasa dan warna spesifik. Warna? Karena kami mau menekankan warna yang unik kan. Warna magenta itu hanya bisa dapat dari bunga telang yang dikombinasikan dengan warna merah. Jadi komposisi harus pas sekali. Miss dikit warnanya bisa jadi ungu. Atau miss dikit rosella kebanyakan warnanya jadi merah doang. Jadi harus benar-benar pas, miss dikit aja udah error gitu. Dan prosesnya tuh nggak sebentar. Kami kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan untuk sampai akhirnya nemuin komposisi yang pas untuk warna dan rasa. Dan tentunya itu harus lewat validasi pasar. Jadi kita tes ke orang-orang yang kayaknya jadi target pasar kami nih. Sekitar 10-20 orang, gimana rasanya? Oke nggak? Ada yang bilang keaseman, ada yang bilang kemanisan, dan sebagainya. Kami kumpulin datanya, kemudian akhirnya ambil argumentasi mayoritas orang paling suka kayak gimana gitu. Sampai akhirnya ya udah jadi produknya yang seperti sekarang. Tapi kalau dari kakak dan tim emang ada yang suka jamu nggak atau ada yang keluarganya jualan jamu juga nggak? Nah kebetulan timnya tadi 2 orang tuh cewek. Nah cewek-cewek ini suka jamu kebetulan dan suka bikin jamu racikan buat datang bulan sendiri kayak campur-campur jahe, kunyit gitu-gitu. Aneh emang, tapi mereka udah punya kapasitas, udah punya kesenangan sendiri lah tentang jamu. Jadi tes untuk produk rempah kita udah ada orangnya nih 2 orang. Jadi kalau mau ngapa-ngapain enak lah gitu. Berarti berasal dari latar belakang manajemen tapi suka ngeracik dan ngeraciknya juga ngeracik jamu. Berarti dari sana baru mulai. Awalnya itu dari bisnis itu dulu atau udah kepikiran goalsnya mau ke bisnis competition? Awalnya dari bisnis competition justru. Karena bisnis competition P2MW kalau teman-teman mau tahu itu tuh lumayan menarik gitu loh, lumayan bagus karena kita dapat pendanaan. Dia setara PKM lah. Kalau teman-teman mau nyoba P2MW itu cukup besar, cukup seksi gitu di Indonesia gitu. Kalau udah masuk dan bisa menang, itu bisa dipamerin lah di CV gitu. Pengen pamer CV aja awalnya sebenarnya, tapi ternyata
produknya oke, banyak yang tertarik, divalidasi pasar, orang suka dan lain sebagainya, kami akhirnya lanjut lagi gitu sampai sekarang. Oke, berarti berawal dari lomba bisnis dan menang, dapat pendanaan, dilanjutin bisnisnya. Dilanjutin. Jadi bisnis yang beneran running. Benar. Kalau runningnya sendiri itu udah berapa lama, Kak? Sebenarnya masih 1 tahunan, jadi masih baru, masih growth lah. Kami masih belum bisa hidup dari bisnis kami sendiri, masih coba diputar uangnya. Nanti kalau udah bisa hidup dari bisnis kami sendiri, mungkin itu kami udah ngerasa kalau ini udah cukup sukses lah, udah cukup berhasil. Sekarang rasanya masih berkembang aja gitu. Oke, berarti bisa dibilang bisnisnya udah running, udah pernah lomba juga dan menang, baru nih ikut yacht competition bisnis dari OKOC. Yes, benar. Nah, boleh di-share ke teman-teman di rumah, Kak, gimana pengalamannya dan benefit apa aja yang udah didapatin? Jadi di OKOC, di business competition-nya ini, kami tuh melalui proses pengumpulan bisnis dulu, bisnis plan, kemudian akhirnya 10 besar kalau nggak salah, terus ada presentasi. Waktu itu masih secara online lah, di depan beberapa leadernya atau pemimpin dari OKOC lah. Terus nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya, dites deh pokoknya. Terus begitu sudah selesai, nanti kami akan diumumin 3 besarnya. Nah 3 besar nanti akan dikirim secara offline buat acara, dan nanti yang juara pertamanya bakal presentasi di depan leader-leadernya dari OKOC lah. Gitu. Leader dari OKOC, berarti presentasi di depan Pak Indra dan Pak Sandi ya? Yes, benar. Nah, itu boleh Mas diceritain, Kak, ke teman-teman perasaannya langsung presentasi di depan bisnismen yang udah bisa dibilang kelasnya udah kelas dunia lah. Iya, lumayan takut dan gugup sih, apalagi ngelihatnya langsung di depan Pak Sandiaga Uno, Pak Indra Uno dan lain sebagainya, dan sebenarnya di depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di komunitas OKOC juga waktu itu. Rasanya agak khawatir karena baru pertama kali memaparkan atau presentasi di depan orang-orang yang cukup dewasa gitu, cukup besar gitu. Biasanya di depan anak remaja aja, anak-anak mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi khawatir apakah materinya bisa sampai, apakah pitchingnya bisa berhasil. Tapi akhirnya waktu itu cukup berhasil karena saya maininnya penggunaan video interaktif. Jadi kalau ada video, ternyata orang-orang tuh cukup menggayat gitu, ngelihat kalau produk kita tuh menarik, terus nampilin juga pen konsumen dan lain sebagainya lah. Dan sempat ketemu teman-teman yang punya bisnis menarik juga gitu. Kemarin ada bisnis namanya Watercoin, itu menarik juga tuh. Dia kayak naruh kalau kita naruh koin berapa atau bayar berapa, kita dapat refill air mineral gratis gitu. Oh. Nggak gratis, sorry, itu berarti bayar ya. sorry. Oke, berarti di presentasi di depan Pak Sandi juga udah pernah dari Herbella dan sekarang alhamdulillahnya masih running ya, Kak? Benar. Tadi yang aku highlight berarti bisa dibilang salah satu kunci lah ya, kemenangan dari Herbella di lombanya OKOC kemarin itu ada di video yang kreatif itu. Nah, berarti bisa dibilang video ini juga jadi salah satu bahan marketing dari Herbella. Yes, benar. Kami pakai video yang ngangkat pen konsumen. Jadi kalau boleh digambarkan, nanti mungkin bisa disisipkan di video di podcast ini atau bagaimana. Tapi intinya video kami itu tentang bagaimana kita mengajak orang-orang membayangkan gimana sakitnya, gimana rasanya menjadi seorang wanita yang harus menghadapi kesehariannya, menghadapi kewajiban ya sebagai seorang manusia kayak bekerja, jadi mahasiswa dan lain sebagainya, tapi sambil menahan rasa nyeri menstruasi. Nah, untuk itu kami hadirkan Herbella di sini buat jadi tagline kami tuh minuman segar datang bulan. Sorry. Tagline kami adalah teman bahagia saat datang bulan. Teman bahagia saat datang bulan. Iya, jadi janji bakal nemenin wanita saat datang bulan gitu. Oke. Tapi kalau dari segi konsumen sendiri itu yang udah ngerasain, Kak, impact-nya kayak gimana? Yang paling sering testimoni bilangnya sih bisa membantu memperlancar siklus menstruasi. Jadi banyak sekali kasus orang yang menstruasinya misalnya agak terlambat atau bahkan kurang teratur, coba minum Herbella jadi lebih teratur. Dan pun ketika ngerasa nyeri, ini bisa ngebantu meringankan nyeri menstruasi, tapi bukan berarti obat
ajaib ya, langsung nggak sakit sama sekali, tapi bantu meringankan secara perlahan seperti itu. Kalau dari tantangan yang Herbella hadapi saat ini itu apa aja Kak? Tantangan yang dihadapi sebenarnya paling sederhana tuh ngelihat behavioral pasar. Ternyata pasar. Produk untuk anak muda ya, orang tuh lebih suka produk yang ambil, bisa ditaruh di tas, terus bisa dibawa kemana aja gitu-gitulah. Produk kami pada dasarnya adalah produk botol, kantong celup yang ada di dalam box sama gelas. Mostly botol dan gelas ini dijual di acara-acara tertentu. Terus untuk produk box ini bisa disimpan sebenarnya, tapi punya usia yang lebih rendah gitu, paling sekitar 3 bulan lah paling lama. Tapi kami coba lakukan riset, kebetulan aku ngambil skripsi dengan objek Herbella juga. Ternyata konsumen untuk generasi muda tuh suka banget sama produk saset. Jadi kami lagi develop produk saset, nanti teman-teman bisa coba pantau aja di sosial medianya. Nanti misalnya udah akan rilis, akan kami coba posting video-video atau foto tentang development produk saset ini. Dan ketika produk saset ini udah datang, sudah hadir, harapannya bisa menjawab masalah kita selama ini. Kalau ternyata produk datang bulan tuh lebih enak, udah sedia di tas, jadi tinggal dikeluarin, dikasih air es, terus langsung minum, atau bahkan dikasih air hangat langsung minum begitu. Berarti sekarang lagi mencoba buat produk yang sachet yang bisa dibawa kemana-mana. Dan tapi kalau untuk sekarang Kak, Herbella ini bisa didapetin di mana aja Kak? Herbella sebenarnya kami lagi agak postpone buat penjualan karena lagi fokus di development produk. Tapi kayak yang aku bilang tadi, coba pantau aja Instagramnya, sebentar lagi kami akan coba rilis yang produk sasetnya. Untuk strategi ke depan nih Kak, dari Herbella itu sendiri kan sekarang udah running 1 tahun. Rencana ke depan dalam 2, 3, 5 tahun ke depan itu dari tim juga apa aja Kak? Sebenarnya kami coba mau konfirmasi dulu kalau saset ini mau divalidasi, kalau saset ini emang benar-benar laku. Jadi ketika sudah di-develop, kami jual laku, nanti rencananya produk botolan ini kami buat agar bisa ditaruh di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Jadi orang tinggal ambil lalu bawa pergi gitu. Gitu sih, bisa mau masuk ke pasar-pasar swalayan terdekat. Berarti saat ini selain untuk produk saset lagi dikembangin dan ada rencana untuk masuk ke minimarket juga. Tapi dari Herbella ini sendiri kan baru kalau nggak salah itu ada 1 jenis produk ya Kak? Iya. Akan ada varian lain nggak dari Herbella atau udah fokus ke sini dulu? Nampaknya untuk sekarang dalam waktu dekat masih fokus ke produk datang bulannya dulu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan dalam jangka panjang mungkin ada development jenis produk lain. Tapi untuk waktu dekat masih fokus ke produk datang bulannya aja. Nah kalau dari Herbella itu kan fokus di produk datang bulan. Atau mungkin dari Kak Hais dan tim sendiri berencana untuk mengembangkan brand baru atau maksudnya perusahaan baru yang sejenis atau yang beda, ada nggak Kak? Nampaknya belum, karena sebenarnya saya punya beberapa kenalan mentor yang bilang kalau kita mau running bisnis harus fokus dulu. Nanti kalau udah mulai bisa agak mobile baru bisa disesuaikan lagi. Tapi nampaknya sekarang masih harus fokus dulu di satu. Oke. Kalau Herbella sendiri kan sekarang aku lihat juga di Instagram tuh udah mulai besar dan kemarin udah sempat itu buka reseller ya Kak? Bukan reseller sih, kami sempat open volunteer buat mahasiswa yang mau bantu dalam pemasaran dan juga selling. Jadi nge-guide-nya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar gimana caranya masarin produk, gimana selling produk, dan lain sebagainya. Tapi selain itu, karena kami datang dari latar belakang kompetisi, kami coba ajarin juga gimana caranya bikin strategi untuk kompetisi yang tepat gitu. Oke, berarti ada program volunteer sekaligus nanti diajarin gimana running dan diajarin juga ikut lomba kompetisi bisnis plan. Gimana tuh Kak bagi teman-teman yang pengen ikut gabung ke Herbella? Sebenarnya kami udah nggak buka lagi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau diskusi tentang kompetisi, teman-teman bisa langsung DM aja Herbella_ID. Kami masih terbuka untuk diskusi kompetisi. Tapi volunteernya udah nggak dibuka lagi sih. Berarti sekarang timnya udah nggak 4 lagi dong Kak, udah bertambah? Iya, hitungannya volunteer sih. Tapi main timnya masih 4. Ada berapa tim Kak sekarang? Ada berapa orang dalam Herbella sekarang?
Kalau main timnya tadi saya bilang ada 4 orang, tapi kalau ditambah volunteernya ada sekitar 5 orang lah. 5 plus 4. 9 orang. 9. Pembagiannya apa aja, Kak? Pembagian bagaimana? Pembagian divisi-divisinya. Fokusnya ada di operation, marketing, kemudian ada finance, sama ada reselling. Oke. Gitu. Nah, aku pengen bahas nih seputar marketing lebih lanjut, Kak. Wah, boleh. Gimana sih cara Herbella masuk ke target anak muda saat ini? Dikala anak muda lebih milih minuman yang kekinian dibanding minuman tradisional. Menarik, karena tadi sempat udah ditekenin kan, karena produk F&B itu paling kuat adalah menekankan tentang atribut sensori, misalnya kayak warna, rasa, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal buat konten pemasaran yang nunjukin keunggulan-keunggulan ini aja. Bisa pakai trend base, kayak misalnya ada konten-konten yang lagi ngetren nih, kita ikutin aja, tapi sambil promosi tentang warna, terus kemasan, dan lain sebagainya. Atau bahkan konten pemasaran yang menurut gue paling masuk di Herbella adalah tentang yang tadi, ngejelasin pain konsumen. Kayak dia tuh selama menstruasi ngalamin apa aja dan lain sebagainya. Terus Herbella berhasil nemenin dia gitu-gitulah. Berarti bisa dibilang fokus ke apa yang dibutuhin konsumen. Dan itu terus-terusan di-publish kalau datang bulan, butuh yang namanya produk Herbella, dan sampai sekarang Herbella bisa sukses dengan itu. Ya masih growth sih, tapi oke lah. Tapi kalau dari segi marketing seperti itu, kalau dari segi operasionalnya, perkembangannya apa aja dari awal merintis dulu? Awal merintis sebenarnya kalau boleh cerita, operation kami itu ternyata mengolah produk jamu atau produk minuman rempah itu nggak gampang lah. Kami bisa makan waktu untuk operation bisnis tuh sekitar 4-6 jam untuk hanya produksi 50 piece. 50 piece. Itu bahkan kadang masih ada produk yang tersimpan, operation cost-nya tinggi sekali. Tapi belakangan, ya tadi kami coba development dari sekian banyak masalah operation, kemudian cost-cost yang ada, saat ini menurut kami jadi solusi besar, karena bisa nutupin masalah operation, si behavioral konsumen masuk, orang jadi gampang mau minum Herbella gitu. Pelajaran apa aja sih yang Kak Hayes dapetin dari semua pengalaman itu? Kayaknya pelajaran yang paling penting tuh tentang coba sekali lagi, karena pas di Herbella sendiri itu kan awalnya dari kompetisi P2MW ya, itu tuh sering banget ngerasa nyerah karena tadi operationnya lama, capek, bahkan sempat ngumpet-ngumpet produksinya kan di kampus ya, jadi sempat agak ngumpet-ngumpet tuh, harusnya jam berapa ya, jam 9 tuh harus udah keluar kampus, kami jam 11 masih nge-stuck di kampus, gak bisa keluar, jadi harus nginep, tetap produksi dan lain sebagainya. Oke, jadi berawal dari lomba bisnis competition, running bisnis, dan sampai ke tahap ini, udah mulai growth perusahaannya, apa aja sih Kak pelajaran yang Kak Hayes dapetin dari pengalaman itu semua? Pengalaman ketika coba growth bisnis ya, mungkin saya ngelihatnya, gue ngelihatnya dari selama ini tuh, kalau kita mau nyoba sesuatu, coba sekali lagi aja. Kayak pas ini kan bisnisnya dimulai dari P2MW, dari kompetisi gitu. Rasanya setiap selama perjalanan itu tuh banyak pengen nyerahnya, apalagi ngelihat proses operationnya yang lama sekali. Itu tuh harus sambil kuliah dan sambil ngerjain nyicil skripsi dan lain sebagainya. Itu sangat nggak ke-handle. Jadi nyelip-nyelipin waktunya dan lain sebagainya, rasanya pengen nyerah banget. Ditambah lagi kita kan gak digaji sebenarnya selama kompetisinya gitu, cuma develop produknya, profitnya nanti belakangan. Rasanya pengen nyerah terus-terusan, tapi ketika nyoba lagi dan akhirnya ayo kita coba lagi sekali lagi dan akhirnya bisa menang, bisa jadi dapat juara 2 dan bahkan di OKOC Business Competition dapat juara 1, alhamdulillah kan. Itu rasanya lega banget. Jadi kadang-kadang kalau kita coba nyerah gitu, kita nggak akan tahu ujungnya. Tapi kalau kita nyoba sekali lagi, yuk coba sekali lagi, bisa aja kita menang. Rasanya sayang banget kalau ternyata kita bisa menang tapi kita malah nyerah saat itu gitu. Oke, nah itu dia teman-teman, kuncinya coba lagi dan coba lagi. Saran Kak terakhir buat teman-teman Gen Z di rumah yang pengen running bisnis kreatif, boleh Kak?
saran gue paling coba cari tahu dulu pasar lo apa gitu. Kadang-kadang orang tuh bikin bisnis, pilih bisnis yang paling dia suka. Misalnya lo suka bakso nggak? Suka. Misalnya tiba-tiba bikin bisnis bakso gitu. Padahal belum tahu kalau di daerah tempat lo tuh orang-orang nggak ada yang suka bakso, tapi udah bikin aja. Padahal caranya paling sederhana adalah coba cari apa yang dibutuhin orang dulu di sekitar lo, di tempat lo mau jualan gitu. Terus baru dari sekian banyak opsi, coba pilih yang paling lo sukai sampai akhirnya lo suka apa yang lo jalanin saat ini. Jadi ketika lo cinta, lo bisa jalaninnya dengan maksimal, dengan sepenuh hati gitu. Nah itu dia teman-teman, podcast kita hari ini bersama Kak Hayes. Banyak banget tentunya ilmu yang bisa kita dapetin, mulai dari pengalaman Kak Hayes dan pesan Kak Hayes, coba lagi, dan kuncinya pelajari dulu ya Kak, apa yang dibutuhin market. Nah itu dia teman-teman, podcast kita hari ini bersama Kak Hayes. Banyak banget ilmu yang kita dapetin hari ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Harbella, bisa cari tahu di Instagramnya Harbella. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.